Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan bahas mengenai materi sagata, patun, dan juga adi-adi. Yang pertama akan kita mulai dari pengertiannya. Apa itu sagata, apa itu patun, apa itu adi-adi. Sebenarnya, tiga hal ini sama, yaitu karya sastra lisan Lampung yang sifatnya ceria, riang, dan gembira, yang bentuknya berupa puisi. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya sagata, patun, dan juga adi-adi memiliki pengertian yaitu karya sastra lisan Lampung yang bentuknya seperti puisi, yang memiliki sifat ceria, riang, dan gembira. Jadi isi sagata, isi pantun, dan juga isi adi-adi itu merupakan sebuah keceriaan, sebuah sukacita. Jadi seperti itu. Itu pengertian sagata, patun, dan juga adi-adi. Lalu, apa yang membedakan antara ketiganya? Di sini akan kita bahas. Jadi di sini akan dibagi menjadi dua, sagata dan adi-adi memiliki pengertian. Ini karya sastra lisan Lampung yang berupa puisi yang bersifat ceria, riang, dan gembira, tapi digunakannya di kalangan masyarakat Lampung pesisir. Lah, kalau untuk patun, ini digunakan di kalangan masyarakat Lampung Abung. Jadi yang membedakan yaitu tempatnya. Sagata adi-adi untuk Lampung pesisir, patun digunakan untuk Lampung Abung. Oke, paham sampai situ? Sekarang ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya yang pertama bersajak ABAB. Oke, yang kedua terdiri dari 4 baris, di mana baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Jadi ada 4 ciri-ciri sagata. Kita ulangi, bersajak ABAB, terdiri dari 4 baris, baris 1 dan 2 berupa sampiran, baris 3 dan 4 berupa isi. Oke, di sini ada juga sagata atau patun atau adi-adi yang digunakan dalam acara bujang gadis. Nah, kalau dalam acara bujang gadis, sagata, patun, dan adi-adinya itu disebut dengan kedayo atau jago dama. Oke, itu. Nah, yang selanjutnya kita akan ada fungsinya. Fungsi dari sagata, patun, dan juga adi-adi. Oke, yang pertama sebagai media pengungkapan isi hati. Nah, di sini yang kira-kira nanti nggak bisa ngungkapin secara langsung isi hatinya ke seseorang, bisa nih pakai sagata, pakai patun, atau pakai adi-adi. Oke, mungkin kalau menggunakan sagata, patun, adi-adi akan bisa lebih keluar gitu ya, maksud dan tujuannya. Nah, sekarang yang kedua itu sebagai media penghibur. Jadi di sini kalau kita menghibur dengan hal yang biasa, mungkin itu memang sudah yang biasa ya. Tapi kalau untuk patun dan adi-adi atau sagata di sini akan lebih menghibur lagi. Oke, yang ketiga sebagai pelengkap acara cangget. Acara cangget yaitu acara tarian adat Lampung. Cangget itu merupakan tarian adat Lampung di kalangan Lampung Pepadun. Jadi tiga ini fungsi dari sagata, patun, dan adi-adi. Yang pertama sebagai media pengungkapan isi hati, lalu media penghibur dan pelengkap acara cangget. Oke, kita beralih ke jenis-jenis sagata. Jenis-jenis sagata di sini ada 5 jenis sagata. Yang pertama, sagata sanak ngebabang. Apa itu sagata sanak ngebabang? Yaitu sagata momong anak. Untuk meninabobokan anak. Jadi untuk nidurin anak ini biasanya digunakan untuk ibu-ibu ya, atau mbaknya juga boleh yang lagi ngomong adiknya. Oke, ini sagata sanak ngebabang. Lalu sagata lelagaan, apa itu? Sagata yang digunakan untuk bersendau gurau. Ini biasanya dengan teman-teman ya, teman sebaya. Ini digunakan untuk bersendau gurau, yaitu sagata lelagaan. Lalu sagata bukehaga atau sagata percintaan, ini biasanya menggunakan si bujang gadis, si muli mehanai. Nah, sagatanya disebut dengan sagata bukehaga. Lalu sagata nyindir, yaitu sagata menyindir. Jadi kalau kita ingin menyindir seseorang, tapi supaya orang itu tidak sakit hati atau marah, bisa menggunakan sagata nyindir. Dia akan lebih halus rasanya dan akan lebih oh iya ya gitu ya. Oke, lalu yang kelima itu sagata nangguh,
ya. Sagata nangguh yaitu sagata berpamitan. Yaitu ketika kita ingin pamit atau kita ingin minta izin ke tuan rumah untuk pulang atau gimana, nanti kita bisa menggunakan sagata nangguh. Sagata nangguh yaitu sagata berpamitan. Jadi ada 5 jenis-jenis sagata, yaitu sagata sana ngebabang, sagata lelagaan, sagata bukahaga, sagata nyindik, dan sagata nangguh. Oke, itu tadi materi sagata Patun dan Adi-adi. Jadi pengertiannya yaitu karya sastra lisan Lampung yang sifatnya ceria, riang, dan gembira yang bentuknya berupa puisi. Kalau untuk sagata dan adi-adi digunakan di kalangan Lampung pesisir, kalau patun digunakan di kalangan Lampung Abung. Ciri-cirinya yaitu ada 4 bersajak AB-AB, terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Dan sagata patun adi-adi yang digunakan dalam acara Bujang Gadis disebut dengan kedaya atau jago damar. Dan fungsinya ada 3, sebagai media pengungkapan isi hati, sebagai media penghibur, dan pelengkap acara cangget atau tarian adat. Dan sekali lagi, untuk jenis-jenis sagata ada 5, sagata sana ngebabang, sagata momong anak, sagata lelagaan untuk bersenda gurau, sagata bukahaga untuk percintaan, sagata nyindik untuk menyindir, dan sagata nangguh untuk berpamitan. Oke, itu saja materi mengenai sagata Patun dan Adi-adi. Silahkan dipelajari. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.